Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudirmat, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Cendrawasih dengan nomor UKG 2015-03206965. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Jadi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pagi hari ini, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa bersama. Silakan ketua kelas Yusuf. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa pada kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum kita masuk di materinya, saya akan mengecek kehadiran peserta didik dulu. Muhammad bin Nastian, Hadir, Pak. Alvin, Pak. Ardi Saputra, Hadir, Pak. Dika Sulfia, Keisha, Bedatu Aisyah, Sri Wahyuni. Oke, hadir semua ya. Baik. Untuk kegiatan kita di pagi hari ini, pada pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari tentang energi tak terbarukan dan energi terbarukan. Kira-kira masih ada yang ingat apa sebenarnya pengertian daripada energi? Ada yang bisa menjelaskan apa pengertiannya energi? Silakan angkat tangan. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Oke, beri aplaus ya untuk temannya. Nah, selain daripada itu, kemarin macam bentuk-bentuk daripada energi. Masih ada yang ingat bentuk-bentuk energi itu bagaimana? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Oke, ada energi angin, apa lagi? Silakan. Energi kinetik, apa lagi? Silakan. Energi potensial, masih ada? Masih ada kira-kira? Ada juga energi. Oke, tenaga surya. Itu berbagai macam bentuk-bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah untuk sekarang kita coba lihat materi kita yang terbaru itu tentang energi dan perubahannya. Kita lihat apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Itu menghitung besarnya energi kinetik dan potensial dengan benar. Yang ketiga adalah peserta didik mampu melakukan percobaan energi kinetik dan energi potensial dengan benar. Ini tiga tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Nah, kita lihat sekarang. Ini ada contoh kegiatan, ada video. Nah, yang pertama, bagaimana keadaan awal ketika pemain skateboard berada di puncak. Yang kedua, bagaimana lintasan dan gerakannya setelah meluncur di bawah lintasan di sini. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua yang muncul adalah energi apa yang terlibat pada keadaan tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat video tentang seseorang yang melakukan skateboard. Selanjutnya, peserta didik untuk mempermudah, di sini kita checklist pada bagian
bagan mata, kemudian kisi-kisi untuk mengetahui jatuh ketinggian dan lintasannya, kemudian kita menggunakan kelajuannya. Nah, untuk yang pertama di sini kita ingin membuktikan apakah energi potensial seseorang yang bermain skateboard ketika berada di atas konstan dengan ketika seseorang berada di dasar lintasan. Nah, yang pertama bisa kita lihat. Di sini masanya saya terbesar. Nah, bisa kita lihat bahwa ketika seseorang berada di lintasan tertinggi, maka energi potensialnya akan bernilai maksimum dan energi kinetiknya itu bernilai nol. Selanjutnya peserta didik bisa Oke. Nah, tadi kan ada video tentang seseorang yang melakukan skateboard. Nah, pertanyaan tadi yang pertama, misalkan pemain skateboard ini dia berada di puncak lintasan, kemudian dia menuruni lintasan di sini. Nah, tadi di sini ada pertanyaan bagaimana keadaan awal ketika pemain skateboard berada di puncak lintasan, bagaimana gerakan setelah menuju dari lintasan. Yang kedua, energi apa yang terlibat pada keadaan tersebut? Kira-kira ada di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaan tadi ini? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Nala. Pada saat berada di lintasan tinggi, energi potensialnya maksimum dan energi kinetiknya sama dengan nol. Ini pada saat dia berada di daerah ketinggian, katanya bahwa energi potensialnya akan naik, sedangkan DK-nya sama dengan 0. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan pemain skateboard ini sudah berada di bawah lintasan ini? Saya Pak, Oke, silakan. pada saat seseorang berada di bawah lintasan, energi kinetiknya bernilai maksimum dan energi potensialnya sama dengan 0. Oke, baik. Beri aplaus dulu ya untuk teman yang sudah menjawab. Nah, kita katakan di sini bahwa pada saat pemain skateboard ini dia masih berada di atas lintasan, maka energi potensialnya akan maksimum, sedangkan energi kinetiknya sama dengan 0. Sedangkan pada saat pemain skateboard ini berada di bawah lintasan, energi kinetiknya maksimum dan energi potensialnya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kira-kira energi apa yang terlibat pada keadaan tersebut? Silakan angkat tangan. Ya, oke. Yang terlibat pada keadaan energi yang terlibat pada keadaan tersebut adalah energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik dan energi untuk lebih jelasnya kita akan lihat di sini untuk bagaimana tentang energi kinetik dan bagaimana tentang energi potensial. Nah, tadi sudah dijelaskan sama temannya bahwa energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ada beberapa macam bentuk energi, antaranya ada energi listrik, energi kimia, energi cahaya, energi kinetik, potensial, energi mekanik, dan lain-lain. Kemudian kita lihat untuk slide selanjutnya, kita lihat di sini bahwa yang pertama tentang energi kinetik. Bahwa energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Ini kata kuncinya. Bahwa energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa energi kinetik itu dapat dirumuskan EK sama dengan 1/2 M kali P pangkat 2, dengan EK sama dengan energi kinetik, M sama dengan massa benda
dan P adalah Kecepatan. kecepatan. Saya paham sampai sini. Nah, ingat kata kuncinya, energi kinetik adalah energi yang diperlukan karena gerakannya. Nah, kita lihat untuk slide selanjutnya. Yang kedua tentang energi potensial. Kalau energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya. Ini perbedaan antara energi kinetik dan energi potensial. Nah, secara matematis dapat dirumuskan EP sama dengan N kali G kali H. Di mana EP sama dengan energi potensial, N sama dengan massa benda, G sama dengan konsentrasi, dan H adalah ketinggian. Oke, sudah bisa dibedakan antara energi kinetik dan energi potensial. Kita lanjut. Nah, yang ketiga tentang hukum kekekalan energi. Di sini dijelaskan bahwa hukum kekekalan energi berbunyi, energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan, akan tetapi dapat diubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Kemarin contohnya energi apa yang bisa diubah bentuk? Apa kira-kira? Kalau misalkan ini kipas angin, perubahan energinya apa yang terjadi? Dari listrik menjadi gerak. Dari listrik menjadi energi gerak. Oke. Kalau microwave, Listrik menjadi panas. energi listrik menjadi energi panas. Kalau baterai, energi apa kira-kira? Kalau microwave tadi katanya dari energi listrik menjadi energi panas. Kalau untuk baterai ini, dari energi kimia menjadi energi listrik. Oke, ini untuk macam-macam contoh perubahan energi. Nah, di sini ada contoh soal. Untuk energi mekanik. Kalau energi mekanik ini merupakan jumlah antara energi kinetik dan energi potensial dalam suatu benda yang digunakan untuk melakukan usaha. Sehingga untuk energi mekanik dirumuskan EM sama dengan EP tambah EK. EM ini artinya energi mekanik, EP energi Potensial. EK sama dengan kinetik. Nah, sehingga untuk energi mekanik ini berkaitan dengan hukum kekekalan energi, sehingga sifatnya konstan dapat dituliskan sama dengan EM1 sama dengan EM2. Artinya energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Di mana energi mekanik tadi itu adalah hasil penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Sehingga dituliskan energi potensial 1 energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 tambah energi kinetik 2. Ada kesalahan tadi situ ya, harusnya itu energi potensial 2 tambah energi kinetik 2. Nih. Ini untuk energi mekaniknya didapat dari EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 ditambah dengan EK2. Kita lanjut kembali. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah benda yang masanya 1,5 kg dijatuhkan bebas dari ketinggian 6 meter dari atas tanah. Berapakah energi kinetik benda pada saat mencapai ketinggian 2 meter dari tanah dengan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, di sini kita lihat dulu analisisnya. Apa ini kira-kira? Massa. Simbolnya adalah M sama dengan 1,5. Ketinggian adalah sama dengan 6 meter. Dari atas tanah
yang ditanyakan di sini adalah berapa energi kinetik benda pada saat benda mencapai ketinggian 2 meter. dengan gravitasi sebesar 10 meter per sekund pangkat 2. Kita lihat tadi bahwa energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Atau kita lihat di sini EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Di mana rumus dari energi potensial 1 sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. Sedangkan rumus dari energi kinetik adalah 1/2 kali M kali P pangkat 2. Sama yang sebelah. Nah, sehingga untuk massa benda yang pertama nilainya adalah 1,5. Ini massa benda pertama 1,5. Gravitasi adalah 10. Dengan ketinggian benda pertama adalah 6 meter. Ditambah 1/2 kali M P1 pangkat 2 karena kecepatan awalnya sama dengan 0 maka nanti ketinggiannya adalah 0. Sama dengan M nya tadi 1,5, G nya 10, ketinggiannya sini yang kedua adalah 2 meter. Tambah energi kinetiknya yang ditanyakan, energi kinetik yang kedua. Sehingga kita jumlahkan semua. Ini tambahkan adalah 90, kemudian ini ditambahkan hasilnya adalah 30 tambah EK2. Kemudian pindah ruas karena EK yang ditanyakan energi kinetiknya, maka ini dia berpindah, maka dikurang 90 dikurang 30 sama dengan 60. Nah, inilah hasil daripada contoh soal ini untuk mencari daripada energi kinetik benda. Untuk lebih jelasnya, kalian paham tentang energi potensial dan energi kinetik ini, kalian akan melakukan percobaan. Di mejanya masing-masing, tadi saya sudah membagi kalian dalam berbagai kelompok. Ada 4 kelompok. Di depannya sudah ada perlengkapan yang akan kalian gunakan. Saya akan bagikan LKPD, bisa kalian lihat LKPD-nya. LKPD-nya semua akan kalian lakukan percobaannya dan dimasukkan ke dalam LKPD. Satu orang dan pas pada sampai pada ini kita stop masukkan ke dalam waktu pendek kita pakai setelah itu dan ya dari kelilingnya menjadi yang setelah kita pulang. Ini untuk percobaan pertama. Sedangkan pada percobaan kedua itu akan diukur ketinggiannya yang pertama dari sama, kemudian kita keliling ke bawah, kemudian hitung cek PC lah hitung clear dulu 3
Jangan nih berkaitan nih. Kita itu. Berapa? Bentar lagi kalau Ini tengahnya. Berapa le? Ya. Lagi. 2, 3. 20. Lagi. 2, 3. Dibagi 2. Untuk kelompok pertama yang akan tampil, saya persilakan kepada kelompok 1. Kepada kelompok 1 saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang beranggotakan 1. Dilan Antasari Fitri Arif, saya sendiri. 2. Hijriyah, 3. Marsya, 4. Rihadatul Aisyah, 5. Nurafisa, dan 6. Putri Rahmadani. Dari percobaan pertama, energi kinetik jarak sama dengan 60 cm. Nama benda, kelereng, massa 0,05, waktu yang dari 34 detik. Terus ada bola pingpong, massanya 0,02 dan waktu yang digunakan 37 detik. Dan di sini ada bola kasti, massanya 0,10 dan waktu yang digunakan adalah 22 detik. Energi kinetiknya, energi kinetik bola kelereng yaitu 0,088. Terus energi
kinetik pada bola pingpong yaitu 0,032 dan bola kasti 0,272. Terus di sini ada analisis percobaan energi kinetik. Pertanyaan pertama, bagaimana hasil perhitungan energi kinetik jika jarak dan massa beban berbeda? Kedua, besaran apa saja yang mempengaruhi energi kinetik? Jawabannya yaitu pertama, semakin cepat benda bergerak, energi kinetiknya akan semakin besar. Dan yang kedua, besar yang berpengaruh energi kinetik adalah massa dan kecepatan benda. Masuk ke percobaan kedua, ada energi potensial. Energi potensial H1 sama dengan 50 cm, gravitasi sama dengan 10 meter per sekon. Pangkat 2. Pertama ada kelereng, massanya 0,05, waktu yang digunakan adalah 41 detik. Energi potensialnya adalah 25. Terus kedua ada bola pingpong, massanya 0,02, waktu yang digunakan 28 detik dan energi potensialnya 10. Terus yang ketiga ada bola kasti, massanya 0,10, waktu yang digunakan 34 detik dan energi potensialnya adalah 50. Terus masuk yang kedua, H2 sama dengan 60 cm, gravitasi sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Yang pertama ada kelereng, massanya 0,05, waktu yang digunakan ada 31 detik dan energi potensialnya 30. Masuk yang kedua ada bola pingpong, massa 0,02 dan waktu yang digunakan adalah 28 detik dan energi potensialnya adalah 12. Bola kasti, massanya 0,10, waktu yang digunakan 31 detik dan energi potensialnya adalah 60. Masuk ke pertanyaan. Pertama, bagaimana hasil perhitungan energi potensial jika ketinggian dan massa beban berbeda? Yang kedua, besaran apa saja yang mempengaruhi energi potensial? Jawaban yang pertama, semakin tinggi posisi benda, maka semakin besar energi potensialnya. Dan jawaban yang kedua, variabel yang mempengaruhi yaitu massa benda, posisi, ketinggian, dan percepatan gravitasi. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Bagaimana? Energi kinetik adalah energi yang berkaitan dengan geraknya. Dan energi potensial adalah energi yang berkaitan dengan posisi atau ketinggian. Oke, baik. Tadi itu hasil presentasi dari praktikum yang dilakukan oleh kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Kelompok 2. Apa yang mempengaruhi energi potensial? Oke, ini dari energi potensial. Oke, silakan dari kelompok 1. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2. Variabel yang mempengaruhi yaitu massa benda, posisi, ketinggian, dan kecepatan gravitasi. Oke, bagaimana dari kelompok 1? Sudah bisa dipahami? Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 saya persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya saya persilakan untuk kelompok 2. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan praktikumnya. Terima kasih.
lanjutkan untuk kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum yang telah dilakukan. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari praktikum kami. Pada percobaan 1, kelereng dengan massa 0,05 memiliki waktu 59 detik. V sama dengan ST-nya, S per T-nya 1,15. EK sama dengan 1 per 2 M per M kali I pangkat 2, yaitu 0,02875. Pingpong dengan massa 0,02 memiliki waktu 33 detik. V sama dengan S per T-nya 1,81. EK sama dengan 1 per 2 M dikali V pangkat 2 sama dengan 0,181. Bola kasti dengan massa 0,10 memiliki waktu 60 detik. V sama dengan ST-nya yaitu 1. EK sama dengan 1 per 2 M dikali V pangkat 2 yaitu 0,05. Bagaimana hasil perhitungan energi kinetik jika jarak dan massa beban berbeda? Semakin cepat benda bergerak, energi kinetiknya akan semakin besar. Kemudian, besar apa saja yang mempengaruhi energi kinetik? Yaitu, besar yang berpengaruh pada energi kinetik adalah massa dan kecepatan benda. Saya akan membacakan percobaan kedua, yaitu energi potensial. Nama benda 1, kelereng dengan massa 0,05, waktunya 86, F sama dengan M kali G kali H, yaitu 25. Yang kedua, pingpong yang bermassa 0,02 dengan waktu 57, F sama dengan M kali G kali H yang bernilai 10. Yang ketiga, yaitu bola kasti 0,10 dan waktunya 59 dan F-nya 20. Yang kedua, percobaan yang kedua dari kelereng, yaitu massanya 0,5, waktunya 42 dan F-nya yaitu 30. Yang kedua, pingpong yang bermassa 0,02 dan waktu 47 dan F-nya yang bernilai 12. Yang ketiga, yaitu bola kasti, massanya 0,10, waktunya 40 dan F-nya bernilai 60. Dan adapun pertanyaan berikut, bagaimana hasil perhitungan energi potensial jika ketinggian dan massa beban berbeda? Yaitu semakin tinggi posisi benda maka semakin besar energi potensialnya. Yang kedua, besaran apa saja yang mempengaruhi energi potensial? Variabel yang mempengaruhi yaitu massa benda, posisi, ketinggian, dan percepatan gravitasi. Dan adapun kesimpulan berikut ini. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena geraknya. Energi ini terkait dengan kecepatan dan massa benda tersebut. Sementara itu, energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena ketinggian atau posisinya terhadap titik acuan. Sekian presentasi kami dari kelompok 2. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi dari kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil praktikumnya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Pak, Oke, silakan dari kelompok 3. faktor apa yang mempengaruhi energi kinetik suatu benda? Oke, faktor yang mempengaruhi energi kinetik suatu benda. Oke, silakan dari kelompok 2. Faktor yang mempengaruhi yaitu massa dan juga kecepatan benda. Oke, dari kelompok 2
menjawab bahwa faktor yang mempengaruhi daripada energi kinetik adalah massa dan kecepatan dari suatu benda. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Evaluasi yang telah diberikan, maka kita dapat menyimpulkan kegiatan hari ini. Yang pertama, bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Kemudian yang kedua, bahwa energi kinetik merupakan energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Yang ketiga, bahwa energi potensial merupakan energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Yang keempat, hukum kekayaan energi berbunyi bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, akan tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Oke, setelah kalian melakukan kegiatan pada pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian atau perasaannya? Senang. Senang. Oke, nah demikianlah. Oke, baik. Demikianlah kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatannya, terlebih dahulu saya persilakan kepada peserta untuk menyiapkan temannya dan menutup dengan doa. Silakan. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, silakan.